Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Di sini kita akan membuat video tutorial mengenai membuat desain turbin. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok turbin yang beranggotakan 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Damar Sunaruda dengan NIM K2519018. Kemudian saya Fahri Alif Arfian, NIM K2519028. Kemudian yang ketiga ada Rima Arum Mariani dengan NIM K2519075. Di sini kita akan membuat desain turbin menggunakan aplikasi SolidWorks dan menggunakan aplikasi ANSYS. Nah, nanti gunaannya dari kedua aplikasi tersebut, yang pertama yaitu SolidWorks gunakan untuk gambar desain turbinnya, kemudian aplikasi ANSYS untuk mengetahui desain turbin yang dihasilkan dari desain tersebut. Nah, mungkin langsung saja ke video tutorialnya. Ikutin keseruan kita ya. Oke, langsung saja kita ke aplikasi SolidWorks. Sebelumnya kita sudah mendesain turbin terlebih dahulu. Dan turbin ini didesain dengan ketentuan diameter poros utamanya 20 mm, diameter blade atau sudunya 700 mm, kemudian tinggi blade atau sudunya 1400 mm, overlap sudunya 200 mm, dan jumlah sudunya 2 buah. Bisa dibuat dengan SolidWorks. Nah, mama sudah dibuat seperti ini, langsung saja kita ekspor save as dengan format IGS, karena IGS itu bisa diimport di file dari ANSYS IGS, dan kalian beri nama sesuai dengan job kalian. Jika sudah, kita langsung ke aplikasi ANSYS. Kita buka aplikasi ANSYS. Di aplikasi ANSYS ini gunanya yaitu untuk menghitung daya turbin yang dihasilkan dari desain turbin yang kita buat dari SolidWorks. Di ANSYS ini nanti juga dapat diketahui dari beberapa kecepatan yang telah kita buat. Misal nanti kita buat kecepatan 2 meter per second, kemudian 2,1, kemudian 2,2, 2,4 dan 2,5 meter per second. Nanti kita lihat perbedaan kecepatannya. Koefisien itu bisa daya yang dihasilkan di aplikasi ini perbedaannya gimana gitu, bisa dilihat. Baik, langsung kita klik create flow when. Nah, di sini kita edit ini 2 mm per second. Jika sudah, klik ke geometri, klik 2 kali, dan ini akan membuka lembar baru ya. Nah, ini tampilan awal dari geometri. Geometri ini selanjutnya kita
impor file IGS yang telah kita buat dari SolidWorks. Impor. Nah, saya sudah membuat filenya ini, kemudian open. Nah, tampilannya masih tetap, kemudian kita klik generate. Nah, turbinnya berhasil diimpor di sini. Nah, kemudian setelah itu kita klik menu create di kiri atas, create, kemudian kita cari bulan. Jadi klik bulan, kemudian klik bulan. Nah, di sini kita klik semua bagian dari turbin ini. Jika sudah diklik semuanya, kemudian kita apply. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita generate, kemudian klik menu tools. Nah, kita cari enclosure. Nah, ini klik bagian enclosure, kemudian kita beri nama rotating zone. Nah, pada menu shape kita ubah dari bak menjadi silinder. Kemudian dimensionnya juga diubah. Ini sebelumnya non uniform diganti uniform. Nah, ini. Jika sudah, kita klik generate lagi. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian setelah itu kita kembali ke menu tools, cari enclosure lagi, enclosure, kemudian kita rename di sini, klik saja dan ketikkan wall. Kemudian di angka FD3 ini fusion plus z value lebih dari 0 ini kita ubah menjadi 2, kan 2, dan di FD6 fusion ini kita ubah 4 dengan mengetikkan 4, kemudian generate. Nah, jika sudah, kita masuk ke tool lagi, cari name selection. Nah, ini klik name selection, kemudian klik bagian depan dari turbin kita, bisa sini. Nah, kemudian kita apply. Ini kita rename menjadi inlet. Generate. Jika sudah, kita buka lagi tools, name selection, kita klik bagian tengah sini seluruhnya. Jika sudah, klik apply dan kita rename menjadi tunnel. Nah, kemudian klik generate lagi, kemudian kita kembali ke menu tool lagi, name selection, dan klik bagian belakang sini,
apply dan kita rename menjadi outlet namanya. Nah, seumpama sudah, kita generate. Setelah itu klik tanda plus di bawah sini. Nah, ini solid semua ya, solid. Nah, ini kita rename menjadi blade. Kemudian yang kedua kita juga rename menjadi rotating zone. Nah, di bagian bawah ini tetap solid. Jadi kita sudah merename part blade dan rotating zone. Maaf, ini kesalahan. Rotating zone. Ya. Jika sudah, klik generate. Nah, kita buka ke menu create, terus bulan, klik bulan. Jika sudah, di bagian operation ini dari unit diganti subtract. Nah, ini kemudian klik blade, klik sini apply dan rotating zone, klik sini dan apply. Ini seperti ini. Nah, jika sudah, kita kembali ke menu awal. Nah, ini tandanya seumpama sudah selesai, ada checklist. Kita buka menu mesh, klik 2 kali. Nah, di menu mesh ini kita cuma ngeklik mesh ini dan diganti sisingnya. Ini dari relevancy centernya, dari cards ganti fan. Jika sudah, kita generate mesh. Nah, seumpama selesai, hasilnya seperti ini. Kita klik sini bagian textnya dan kita klik new section plane. Ini kita belah. Kita tujuannya buat melihat turbin kita. Nah, ini turbin kita. Sudah, klik update. Nah, kita kembali ke menu awal. Nah, tadi kan meshnya kan tandanya masih tanda ini. Nah, sekarang udah berubah jadi checklist centang, jadi udah selesai. Kemudian kita masuk ke setup, klik 2 kali setup, kemudian muncul seperti ini. Nah, kita checklist bagian double precisionnya. Nah, kemudian kita oke. Dan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini di bagian setup ini ada general, klik general, kemudian kita ubah timenya dari steady menjadi tension. Kemudian kita masuk ke model. Dari ini kita klik viscose 2 kali. Nah, kita pilih K epsilon 2 EGN. Nah, jadi seperti ini, lalu kita oke. Jika sudah, real ada perubahan. Cell zone-nya kita edit di bagian blade-nya, klik 2 kali. Kemudian kita checklist mesh motion. Nah, klik mesh motion,
kemudian kita ganti kecepatannya 6,59. Nah sini kemudian diganti D nya 1 dan Z nya 0. Nah, samakan seperti ini. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita ke menu dari condition, klik inlet, klik 2 kali, munculnya seperti ini. Nah kita tadi kan kecepatan atau velocity magnitudo di awal itu 2 meter per second, kita isikan 2 dan kita OK. Kemudian kita masuk ke solution initialization. Nah kita klik hybrid, kemudian initially, kita tunggu prosesnya. Nah ini sudah selesai done. Kemudian kita ke bagian run calculation. Nah ini timenya diganti 0,001. Kemudian number of time stepnya kita ubah di 30 dan maksimal iterationnya atau time stepnya kita jadikan 100. Kemudian kita calculate, kita tunggu proses dari mengkalkulate. Ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 20 menit tergantung spek dari komputer atau PC masing-masing. Nah ini setelah menunggu sekian lama sudah selesai, complete ya, calculation complete, dan kita oke. Nah untuk melihat hasil dari perhitungan ini, kita ke menu result. Nah ini di menu report kita klik di first, klik 2 kali dan muncul seperti ini. Kemudian kita print, klik print. Nah ini yang menjadi hasil yang koefisien yang kita cari. Nah ini bisa di copy karena tadi kecepatannya yang kita pakai yaitu 2 meter per second. Jadi hasilnya 0,1142815, dan kita bisa copy dan kita buka Microsoft Office, kita buat pendataan 2 meter per second. Nah hasilnya ini. Nah nanti kita buat mulai dari 1 meter per second, terus 2,2 meter per second. Nah, kita cari ini semuanya ini. Nah ini kita udah mendapatkan 1. Kita cari lagi, kita kembali ke menu awal, kita close aja, close, dan kita kembali ke menu awal. Nah di bagian fluid flow yang fluent ini kita tarik di sini, kita tahan, klik kiri, tahan,
kemudian lepas di sini. Nah, hasilnya kan seperti ini. Kemudian kita rename menjadi 2,1 meter per second. Kemudian yang kedua juga sama, kita tarik sini, kita rename 2,2. Kemudian kita tarik lagi 2,4 meter. Dan satu lagi kita rename 2,5 meter. Jika sudah, kita tadi yang geometri dan mesh sudah ketemu dan bisa kita klik kiri tahan geometri, terus di bagian sini sel kolom A2 ini lepas di sini. Nah, ini karena ada tanda checklist. Kemudian yang mesh juga sama, di share A3 ini dan lepas, klik kiri tahan. Kemudian semuanya sama, yang geometri sama mesh. Tarik, lepas. Nah, kita sudah dapat geometri dan mesh masing-masing A sampai E. Nah, kemudian kita cari yang 2,1 meter per second, kita klik setup. Dan yang checklist seperti tadi, double precisionnya yang kita oke, dan muncul tampilan seperti ini. Dan boundary conditionnya di inlet, klik 2 kali. Kemudian di velocity magnitude nya kita ubah yang tadi menjadi 2,1 meter per second. Kemudian kita oke. Kemudian solution ini, initialization ini klik hybrid, kemudian initialize, klik ini, dan prosesnya akan berjalan seperti ini. Nah, ini sudah selesai, done. Nah, kemudian kita masuk ke run calculation. Nah, di sini kita ubah menjadi 0,001 seperti tadi. Kemudian yang number of steps-nya diganti 30 tadi, dan max iteration-nya 100. Kemudian kita calculate dan tunggu seperti tadi. Nah, ini sudah selesai ya, calculation complete. Kita klik OK. Nah, kita lihat reportnya, kita klik report, kemudian kita pilih code, klik 2 kali seperti tadi. Nah, kita klik print. Nah, ini udah ada hasilnya. Coefficient pressure-nya nggak negatif ya, jadi kalau bener nggak negatif hasilnya. Kita copy lagi, ini yang dari 2,1, kecepatan velocity-nya 2,1. Nah, kita udah dapat 2 ini, kita masih kurang ini, kita cari lagi. Kita klik close, kemudian kita masuk ke sini di C, kecepatan velocity-nya 2,2 meter per second. Kita klik 2 kali, kita checklist, oke.
muncul tampilan seperti ini lagi. Kemudian time-nya kita ganti transient, kemudian modal kita ganti viscous luminaire, kita klik ke epsilon. Oke. Terms and conditionnya kita klik 2 kali, kita checklist measurement-nya kita buat 1 dan ini 1 Z-nya 0 dan kecepatannya 6,59. Jika sudah seperti ini, klik OK. Nah, di boundary ini kita klik inlet, kita ubah kecepatan velocity-nya 2,2. Oke. Kemudian solution initialization ini klik hybrid initialization-nya dan kita initialize, klik dan muncul seperti ini. Kita tunggu dan sudah selesai. Kita lanjutkan ke run calculation. Ini diubah tadi 0,001. Nah, kemudian number of turn-nya 30 dan maksimal duration-nya 100. Kemudian kita calculate lagi, kita tunggu waktunya seperti tadi. Nah, sudah selesai. Calculation complete. Kita oke. Kita lihat langsung hasilnya. Menu report dan first 2 kali print. Nah, play. Jika efisien pressure-nya enggak negatif ya, minus, dan kita copy 2,2, kita paste, Ctrl V. Nah, kita udah mendapatkan 3, masih kurang 2 lagi. Oke, kita kembali ke menu awal, di bagian D klik up 2 kali, kemudian checklist double precision, kemudian muncul tampilan seperti awal tadi. Kita ulangi, klik, kemudian setelah itu velocity magnitude-nya kita ubah 2,4 ya, 2,4 yang kita cari 2,4 dan oke. Kemudian kita ke solution ini dan pilih hybrid dan ini initialize, tunggu sebentar. Nah, udah selesai, tandanya udah done. Nah, itu semua sudah. Kita masuk ke run calculation. Nah, sini kita ubah lagi tadi 0,01, kemudian nomornya 30, maksimal iterasinya 4. Sudah, kita calculate. Nah, kita tunggu mengkalkulate dari velocity 2,4 meter per second. Nah, sudah selesai, klik calculate. Oke. Nah, kita langsung cari hasilnya di report dan default, klik 2 kali seperti tadi, klik print. Nah, ini hasilnya 0,04035665.
Nah, ini hasil dari velocity-nya 2,4. Dan kita masih mencari satu lagi. Kita ke menu awal, kemudian setup, klik 2 kali, muncul seperti ini checklist di tadi. Oke, muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita samakan tadi temnya transient, modelnya viscous, klik 2 kali, pilih yang ke buat bikin dan oke. Dan sensornya LED, ini klik 2 kali. Nah, di sini ada mesh motion. Bagian mesh motion ini diganti 0 dan jenis 1, dan kecepatannya 6,59. Oke, pencet 6,59. Nah, ini dan kita oke. Setelah itu di boundary condition kita klik 2 kali pada inlet, kemudian di velocity-nya kita isikan 2,5 karena yang belum kita temukan yang 2,5. Jadi kita oke. Kemudian di solution ini kita pilih shift, tunggu bentar, kemudian kan ada keterangan sudah selesai ini, kemudian kita terang dari tadi kita di 0,001 time stepnya, dan number of time stepnya kita ubah menjadi 30, dan max terusnya 100. Calculate. Rendering ini ya tergantung berapa lama, ini tergantung dengan PC kalian masing-masing, bisa lebih cepat pun bisa lebih lama. Ini sudah 200-an dan belum selesai juga. Nah, ini sudah selesai 228. Kita report, kemudian force, klik 2 kali dan klik print. Nah, ini hasil dari velocity 2,5. kita copy, kita pastekan, Ctrl V. Nah, ini teman-teman bahwa perbedaannya mulai velocity 2 meter per second dengan hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat perbedaan. Ini hasil dari video mulai dari kecepatan 2 sampai 2,5 meter per second. Nah, di sini tandanya sudah checklist semua ya, mulai dari geometri, mesh, setup, solution.
kemudian bisa kita akhiri pada sesi video kali ini. Saya ingin bergantian dengan teman saya yang akan menyampaikan video selanjutnya. Oke, di sini saya akan membuat desain turbin yang akan kita modifikasi dengan menggunakan aplikasi SolidWorks. Langsung saja kita buka aplikasi SolidWorks-nya. Setelah itu kita pilih menu part. Kita buat desain yang akan kita modifikasi. Kita langsung saja buat sketch pada, kita pilih top plane. Kita buat lingkaran di tengah untuk poros dan lingkaran terbesar untuk kita buat porosnya dengan 30 meter. Kemudian yang luar kita buat 500 mm. Oke, kita centang. Setelah itu langsung saja kita extrude dengan tebal, kita buat 10 mm. Oke, sudah pas, kita centang. Hasilnya akan seperti ini. Kita akan membuat siripnya. Kita edit sketch, lalu kita buat lingkaran batas maksimal dan untuk mencari titik tengahnya, batas maksimalnya kita beri jarak dari luar 490 saja, jaraknya 55. Terus untuk mencari titik tengah 250 untuk mencari titik tengah. Kemudian kita buat dari titik tengah ini sebesar 250 juga. Ini kita bagusnya bagus. Kita set ini dan ini ke luar setebal 5 mm. Jadi seperti ini. Agar dapat diekstrud, kita buat porosnya dengan jaraknya 5 mili, jadi diameternya 40. Oke, setelah itu kita set tadi masuk. Oke, nah, jadi seperti ini. Kita bisa trim bagian yang tidak diperlukan. Nah, kita yang perlukan bagian itu. Nah, seperti ini. Kita buat dengan menu circular sketch pattern, kita klik semua yang akan kita buat. Kita jadikan 4 saja. Oke, jika sudah kita centang, hasilnya akan seperti ini. Agar dapat diekstrud dan jadi satu part kesatuan, kita buat ini agar menyambung. Kita buat sesuai dengan poros dan kita sesuai
sirip. Nah, kita tim agar jadi kesatuan tepat. Kita posisikan. Nah, seperti ini kita centang. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita extrude. Kita pilih bagian yang akan kita extrude dan kita buat tebalnya 800 mm. Oke, kita bisa lihat ini. Kita centang. Nah, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan buat tutupnya yang bagian atas. Kita klik bagian atasnya. Nah, kita edit sketch, lalu kita buat lingkaran sesuai dengan porosnya ini 15 dan sesuai diameter luar. Bukan smart dimension 500 mm. Setelah itu kita centang itu, lalu langsung saja kita buat extrude dengan tadi ketebalan seperti bawah 10 mm. Oke, kita centang. Hasilnya akan seperti ini. Kita akan modifikasi turbinnya dengan kirinya ini kita buat lengkung dengan menu flat. Kita pilih akan dibuat flat lengkung. Kita pilih twisting dan kemiringannya kita buat 45 derajat. Kita centang. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, kita selesai menggambar modifikasi turbin. Langsung saja kita akan pada video selanjutnya akan dicek berapa kecepatan viskositas dari turbin yang kita telah modifikasi ini. Nah, dapat kita ekspor di aplikasi ANSYS. Kita save dengan format IGS. Kita kasih nama turbin biar mudah dicari. Kita klik dengan tipe IGS. Oke, kita save. Oke, kita selesai membuat desain turbin modifikasi. Setelah ini lanjutkan video pengejakan dengan aplikasi ANSYS. Terima kasih. Kita lanjutkan. Setelah kita membuat desain turbin yang telah dimodifikasi, kita akan mencari nilai koefisien pressure dari desain turbin itu sendiri. Oke, langsung saja kita langsung buka. Langkah pertama, kita klik di tombol ini, mari ke kanan, kemudian kita uji setelah itu kita klik pilih
sudah jadi kita rename namanya menjadi rotating zone. Tab-nya kita ganti jadi silinder, kemudian cushionnya menjadi uniform, lalu kita generate. Kemudian klik tools, ke include lagi, kita rename jadi wall, terus kita ganti pada FD3 jadi 2 meter dan FD6 jadi 4 meter, lalu kita generate. Tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita ke tools, klik name selection, kita klik bagian depan dan apply, kemudian ganti namanya menjadi inlet. Kita lalu generate. Kemudian ke tools lagi, ke name selection, klik keempat sisi samping, lalu kita apply, ganti namanya menjadi tunnel, lalu kita generate. Kita ke tools, name selection, kita klik bagian belakang benda, terus kita apply, kita ganti namanya menjadi outlet, lalu kita generate. Terus klik tanda plus di bagian bawah, solid pertama, kita ganti namanya menjadi flat, lalu kita generate. Kemudian yang kedua, kita ganti namanya menjadi rotating zone, lalu kita generate. Kita klik create, kemudian ke boolean, pada operation diganti subtract, kemudian blade dimasukkan dalam target bodies, kita apply, rotating zone, full bodies kita apply, lalu generate. Kita ke bagian depan, kita lanjut ke mesh, klik 2 kali. Geometrinya sudah dalam keadaan centang. Kita klik mesh, kemudian sizing pada tanda plus, kemudian klik relevance center, ganti fine, kemudian di generate mesh. Kita tunggu. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu tanda X diklik, kemudian ke new section plan, kita klik, kita cut bagiannya. Tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian kita update. Kita ke bagian depan,
tanda mesh-nya sudah centang, checklist, kemudian kita klik double save tab. Optionnya kita klik double precision, oke. Tab-nya kita ganti transient, kemudian ke models, kita pilih viscose, kita oke. Terus ke select condition, kita pilih blend, kita mesh motion, ke mesh motion, kita ganti Y-nya dengan 2, 1, sama 0. Dan speednya 6,59. Terus oke. Terus kita ke boundary, pilih inlet, kemudian diganti dengan 2, terus oke. Terus kita ke solution, kita ganti hybrid, terus initialize, kita tunggu sampai done. Terus ke run calculations, time step-nya kita ganti 0,001, terus numbernya kita 30, max-nya time step kita ganti dengan 100. Klik calculate, kita tunggu calculating-nya sampai benar-benar selesai. Kita tunggu sampai tulisannya keluar.
100 dan klik calculate. Kita tunggu sampai tulisannya completed. Jika sudah complete, kita klik OK, kemudian klik report, klik proses, kemudian kita klik. Kita sudah mengetahui hasil coefficient ratio dari 2,31 tersebut. Kita salin, lihat lagi. Cara ini kita ulangi sampai apa yang kita uji sudah terpenuhi. Lakukan sama seperti cara-cara sebelumnya. Selection dan speednya 0,29. Kita ganti dengan kecepatan 2,2. Nah, bedanya dalam pengujian ini sesuai dengan kecepatan apa yang kita uji. Nanti hasilnya koefisien juga akan berbeda. Kita oke. Setelah itu kita tunggu sampai dan start nanti sama seperti yang sebelumnya. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Calculation complete. Oke. Oke. Selanjutnya kita melakukan yang sama pada posisi.
kalkulasinya sudah valid, kemudian klik next untuk kita salin hasil. Sekali lagi kita tulis sesuai dengan algoritma. Kita tunggu sampai calculation-nya komplit. Setelah komplit, kita klik OK. Kita print. Dan ini hasilnya kita salin. Nah, inilah hasil dari pengujian beberapa kecepatan pada turbin yang telah dimodifikasi sebelumnya. Inilah hasil koefisiennya sekian. Dari hasil pengujian, koefisien pressure kita dapatkan sekian dari beberapa kecepatan yang kita uji. Sekian, terima kasih. Sekian video dari kami, dari pembuatan turbin dan kita analisis beberapa pengujian kecepatan baik dari 2 meter per sekon hingga 2,5 meter per sekon. Mungkin itu video dari kami. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.